Mari sembah Dia, haleluya. 2015 kita mau tetap setia melayani Tuhan. Mari bawa hidupmu saudara. Mari bawa hidup kita. Saya percaya 2015 Tuhan punya rencana yang lebih indah. Tuhan mau kita lebih dalam penyembahan. Koramaya sekian nalamu, nalaya sinaya namu. Ucapkan syukur, ucapkan syukur, naikkan syukurmu, sebab kasih setianya yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap setia, Dia tetap Allah, tak pernah berubah. Kuasamu Yesus, kuasamu Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Kami butuh urapan-Mu Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Onalamaya sinara. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur saudara kepada Tuhan. Masing-masing setiap saudara mengucap syukur memasuki tahun 2015. Mari kita bersyukur. Sebelum nanti firman Tuhan disampaikan dan setelah itu ada pengurapan awal tahun. Bagi saudara yang belum diurapi, nanti kita akan mendapat pengurapan. Naikkan syukur lebih dahulu atas semuanya. Mari bersama saya saudara, angkat tangan saudara, ku naikkan syukur sore hari ini Tuhan. Ku naikkan syukurku buat karya Kau beri, tak habis-habisnya. Habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong. Besar setiamu di sepanjang. Mari sekali lagi katakan, ku naikkan syukur buat tahun yang Kau beri. Bersama-sama, ku naikkan syukurku buat tahun yang Kau beri, buat tahun yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat Katakan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Di
sepanjang hidupku. Mari kita berikan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, mengawali tahun 2015 kami mau bersyukur. Bahasanya kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya. Tuhan yang selalu menyertai kami. 2014 Tuhan sudah tolong kami. Kami percaya 2015 Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kami. Kalau 2014 kami bisa melewati, kami percaya 2015 Tuhan kami pun sanggup melewati tahun ini. Bersama dengan Tuhan, kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Urapi hamba-Mu, teguhkan firman untuk awal tahun bagi umat-Mu. Sebelum doa pengurapan, Tuhan mari, biarlah kami semua menerima apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan ajar kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berjalan bersama Tuhan, maka kami akan melihat, kami akan mengenal Yesus, bukan kata orang, tetapi kami mengalami secara pribadi. Dan itu yang membuat kami tetap setia, itu yang membuat kami bisa menjadi dampak. Dan kami tidak pernah goyah sekalipun badai menerpa dalam hidup kami. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Urapi hamba-Mu, kami tolak segala kuasa jahat yang hendak mencuri firman-Mu demi nama Yesus. Kami minta pimpinan Roh Kudus yang menuntun kami semua untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Memberkati saudara-saudara kami, pemusik, pemuji, soundman, LCD, kameraman, para pendoa, semua yang melayani Tuhan. Engkau mengurapi mereka dengan pengurapan yang baru, karunia yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semuanya yang siap diberkati firman Tuhan bersama saya katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, silakan duduk. Ya, tepuk tangan buat pemusik, silakan duduk semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Yang di sebelah kanan saya masih kosong. Boleh yang di belakang mau maju ke sebelah kanan, boleh silakan, lebih dekat. Atau memang senang yang lebih jauh ya. Lebih pandangannya luas. Haleluya. Tadi pagi Bapak Ketua Sinode kita hadir dan untuk menapiskan Pak Hendra sebagai pendeta muda. Dan kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan. Intinya bahwa tahun 2015 ini kita dibawa untuk semakin percaya walaupun tidak melihat, ya, percaya. Jadi walaupun kita tidak melihat, kita percaya. Karena percaya itu tidak melihat. Tadi pagi bagus ilustrasinya, Pak Adi bilang, siapa yang percaya bahwa ini handphone? Pasti saudara bilang, ya saya percaya. Pak Adi bilang, itu bukan percaya. Ya, itu melihat. Tapi kalau saudara percaya, saya punya handphone. Saudara tidak melihat, tapi saudara percaya. Wow, saya bilang, ya. Saudara dan saya belum pernah ketemu Yesus secara kasat mata. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah saudara yang tidak melihat, namun tetap percaya. Bahkan sampai masuk 2015, saudara tidak meninggalkan iman saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Maka sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema tahun peningkatan. Bapak Ibu bisa melihat ke sebelah kanan Bapak Ibu gambar. Di sana saya mencoba untuk mengaplikasikan apa yang Tuhan mau. Tahun peningkatan. Saya mau tanya, sudah jangan lihat sana, nanti saya ditinggal. Lihat sana terus. Kalau saya tanya siapa 2015 mau ditingkatkan oleh Tuhan? Nah, mari kita lihat gambar yang di sebelah kanan kita. Meningkat itu satu perubahan yang saya mau katakan naik ke atas. Kalau turun itu bukan meningkat, saudara. Setuju ya?
Jadi kalau kita lihat gambar, nanti di warta Bapak Ibu lihat, bahwa saya berdoa waktu saya mau desain, Tuhan itu seperti tunjukkan saya Mount Everest. Everest itu satu gunung tertinggi dunia yang sulit sekali didaki, saudara. Saudara, lihat kita waktu Pak Happy menyampaikan nubuatan bahwa tahun 2015 tahun peningkatan, saya menangkap. The year of increase. Dan semua kita senang dengan peningkatan. Dan saya berdoa, Tuhan, peningkatan apa yang dimaksud? Tuhan tunjukkan. Orang berlomba-lomba naik gunung Everest, saudara. Dan gunung tertinggi itu bangga sekali. Maka ketika saya mencoba untuk menaruh satu statement tahun peningkatan 2015, minggu depan nanti kami akan bagikan kalender. Tadi pagi tidak saya umumkan karena waktu yang sudah sempit, ya, pentabisan, penyerahan anak, terus doa pengurapan pulang jam 10:30 tadi ya, yang jemaat selesai baru 10:30. Saya tidak mengumumkan bahwa minggu depan akan saya bagikan kalender yang tulisannya tahun peningkatan. Tapi nanti di kalender itu ada satu lambang yang saudara harus mengerti makna itu. Dan saya berharap setiap saudara bisa pakai kalender itu untuk menjangkau jiwa. Berikan kepada orang lain kalender itu mengandung makna. Di samping itu minggu depan nanti saya akan membagikan satu kue. Ya, kue sebetulnya itu kue yang bentuknya bintang, di kotaknya itu bungkusnya bintang. Dan kue itu saya dikirim dari luar kota dan di dalamnya ada ayat emas. Jadi sebelum saudara makan, saudara baca, kemudian baru saudara makan. Nah, berdoa saudara. Minggu depan perjamuan kudus, ya nanti saudara-saudara kita yang pagi saya tidak sempat umumkan, mungkin Bapak Ibu Saudara yang berjumpa dengan mereka bisa memberitahu. Kita doa, nah nanti setiap ayat saudara nanti lihat. Pasti bicara dalam hidup kita semua. Ya, nah waktu saya berdoa dan Tuhan tunjukkan Mount Everest, dan ketika Indonesia, ya, teman-teman kita mencoba untuk mendaki Mount Everest dan saya mencoba cari gambar dan saya menemukan ada bendera Indonesia, ada di Mount Everest. Itu satu kebanggaan yang luar biasa. Kita tepuk tangan, wow aku mau sampai yang dimaksud Tuhan, peningkatan. Tapi saudara harus tahu, harus mengerti bahwa peningkatan itu bukan hanya biasa-biasa. Tapi Tuhan membawa saudara untuk melakukan sesuatu, naik gunung Everest yang Tuhan sediakan. Tuhan bilang kamu bisa meningkat. Dan kita lihat saudara gambar di sana, ya teman-teman pendaki gunung bisa berhasil naik gunung Mount Everest. Kita berdoa, Indonesia 2015 juga mengalami peningkatan yang dari Tuhan. Katakan amin, tepuk tangan dulu buat Allah kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, tahun peningkatan adalah the next level. Waktu saya merenungkan ini sekali lagi saya dibawa satu gambaran menanjak saudara. Jika saudara naik sepeda motor, ketika saudara mau masuk ke tanjakan, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Pasti akan mengurangi gigi persneling, ya, atau apa itu namanya? Saudara mengurangi dari mungkin gigi 3, saudara pindah ke gigi berapa? 2. Perhatikan saudara, karena butuh effort, butuh usaha di sana. Dikurangi gigi 2 dan ketika itulah butuh tanjakan yang naik. Ketika saya bertanya, saudara mau dibawa Tuhan meningkat 2015, saudara berkata yes. Artinya apa? Saudara siap dibawa oleh Tuhan naik ke tempat yang lebih tinggi, saudara siap untuk melakukan ada sesuatu yang dioper dalam hidup saudara. Kalau orang bilang oper persneling, ada sesuatu yang digeser dari 3 kepada 2 untuk membuat satu power yang bertambah, karena dari 3 ke 2 itu butuh pergeseran. Dan saya mau katakan saudara, pergeseran itu tidak enak. Kalau yang sepeda motor lama, ya,
Itu begitu dari 32, itu kan langsung ngedrop jeglek. Saudara, itu pergeseran. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, tahun 2015 akan banyak pergeseran-pergeseran. Tapi setiap pergeseran yang saudara lewati, saudara ikuti, pergeseran itu dipakai oleh Tuhan untuk meningkatkan hidup saudara di hadapan Tuhan. Katakan amin, katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Kita akan baca lebih dahulu Ulangan 28 ayat 1, saya mau tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara dan aminkan ayat ini. Ya, aminkan. Karena sesungguhnya saudara akan dibawa naik, meningkat dalam segala aspek hidup saudara. Tahun 2015 siap. Jemaat di tempat ini juga akan dibawa oleh Tuhan. Gereja ini dipercaya melayani jemaat yang meningkat lagi saudara. Tanggung jawab yang lebih besar, katakan amin. Pak Adi bilang, teman saya di Lawang, nanti Jumat saya melayani, mereka membuka persekutuan. Baru 15 orang dia. Pak Adi bilang, jangan ngomong 15 orang. Bilang, Tuhan aku minta 2000 jiwa, begitu saudara. Tapi saudara, peningkatan tidak serta-merta, kemudian jatuh dari langit 2000 jiwa, belum. Nah kelirunya kita sebagai orang Kristen, kita meningkatkan doa kita, minta yang instan, boom. Instan itu dari Tuhan. Tetapi pergeseran yang Tuhan mau, saudara harus tahu. Seperti naik tangga. Ketika saudara dibawa, kamu mau nggak meningkat? Mau tingkat berapa? Sebutkan aja. Contohnya seperti gedung bertingkat ini. Kamu mau naik tingkat berapa? Saya ingin setinggi-tingginya dipakai Tuhan. Sebutkan aja tingkatnya berapa? Saya mau naik tingkat 50. Puji Tuhan. Mari sekarang kita naik ke tingkat 50. Naik apa? Naik tangga. Wow, Pak, tingkat 50, tinggi sekali Pak. Loh, kamu katanya minta tingkat 50. Kalaupun saudara naik lift, saudara juga mengalami proses di sana. Tetap saudara, ada satu proses. Maka itu sebelumnya, nanti ketika saya membacakan firman Tuhan ini, saudara katakan amin. Saudara katakan amin, amin. Setuju? Ya. Ulangan 28 ayat pertama sampai 14 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Mengangkat itu to be a leader. Jadi seorang pemimpin, saudara. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kotamu dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu. Yang mengandung cepat katakan amin. Jangan lihat saya terus. Sudah sering ketemu dengan saya. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ini pekerjaan loh saudara. Cepetan saudara, amin, amin. Belum ngomong amin. Haleluya, lo itu firman kok. Gitu, 2015 pokok nekat aja lah saudara. Amin. Asal sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang nekat bersama firman Tuhan, saya percaya saudara melihat kemustahilan menjadi tidak mustahil. Katakan amin. 7 ya, perhatikan. Tuhan, 6, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Nah ayat ini coba kita akan sampaikan di doa berkat. Wah itu langsung jemaat sewenang saudara. Amin, amin. 7, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Amin. 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 10,
maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. 11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Amin. Belum terima berkat sudah kesel loh saya ini baca. Sudah ngos-ngosan nih. Waduh, puji Tuhan, haleluya. 13. 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendarahannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan kepada tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Katakan amin. Terus ayat 13, perhatikan. Nah ini ayat emas kita. Kita baca bersama 1, 3. Tuhan akan mengangkat engkau, ganti engkau aku ya. Ganti engkau aku ya. Ganti kata engkau itu aku ya. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat aku menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku akan tetap naik dan bukan turun. Apabila aku mendengarkan perintah Tuhan Allahku yang kusampaikan pada hari ini, kulakukan dengan setia. 14. Dan apabila aku tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, yang setuju dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat firman Tuhan ini. Teman-teman kita yang berhasil menancapkan bendera Indonesia di Mount Everest, saudara, mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang mental olahraga. Seorang pendaki, mereka harus taat pada aturan-aturan bagaimana dia. Saudara tahu enggak, ketika semakin tinggi puncak gunung, oksigennya semakin kurang. Haleluya. Berat saudara. Dan ini harus dilakukan dengan step-step yang dia harus tahu bagaimana dia bisa berhasil mencapai puncak itu. Kalau dia menyimpang ke kanan ke kiri, kalau Bapak Ibu perhatikan gambar di sebelah kanan Bapak Ibu, mereka akan jatuh ke jurang. Bahkan mereka mempersiapkan dirinya semuanya. Itulah gambaran tahun pengangkatan, tahun peningkatan yang Tuhan berikan. Tuhan katakan di sini, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik Tuhan. Naik itu capek loh saudara. Pohon yang besar anginnya besar. Pohon kecil anginnya kecil. Kalau saya mau bertanya sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara, 2015 siapa yang mau diangkat oleh Tuhan? Berarti saudara siap menghadapi angin yang besar. Tapi saya mau katakan seperti beberapa minggu yang lalu khotbah yang saya sampaikan, saudara bukan burung gereja, tapi saudara adalah burung Raja Wali Tuhan. Ketika badai menerpa saudara, angin yang besar, justru saudara mengalami peningkatan. Pergeseran saudara. Itu menghasilkan dampak yang besar. Tsunami Bapak Ibu tahu. Kenapa tsunami terjadi? Ada pergeseran bumi. Menghasilkan goncangan. Firman Tuhan berkata, taburlah. Ya, maka takaran yang padat akan digoncangkan dan keluar keribaanmu. Katakan amin. Nah ini yang saya melihat Bapak Ibu Saudara, makanya saya khotbah di awal tahun ini. Yang tadi pagi tidak mendapatkan, silakan nanti mendengar di rekaman. Bisa lewat YouTube. Bahwa tahun 2015, Tuhan memang akan mengangkat kita. Tuhan akan meningkatkan semuanya. Tetapi bersiaplah saudara. Untuk saudara mengalami pergeseran dalam hidup saudara. Maka dikatakan pada ayat 13 dan 14 ada satu kalimat atau satu kata yang saya senang, yang saya lihat itu sebuah tantangan, sebuah tanjakan yang Tuhan berikan untuk saudara masuk sebuah persyaratan di mana saudara naik next level, pada level yang berikutnya. Seperti seorang naik tangga, ada lantai 1, lantai 2,
lantai 3. Saudara naik. Dan itu butuh kekuatan, itu butuh tenaga. Maka Tuhan katakan begini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila. Selalu ada kata apabila. Kemudian di ayat 14 dikatakan juga apabila. Saudara, kalau firman Tuhan ada kata apabila, itu sesungguhnya rancangan Tuhan sudah diberikan buat saudara. Kemampuan orang bisa naik gunung Everest yang tertinggi, saya membaca seorang pendaki saudara, dia harus punya mental pendaki. Apa mental pendaki saudara? Mental pendaki adalah ketika dia mau mendaki, mentalnya sudah ada di puncak. Itu mental pendaki. Sekali lagi, ketika dia mau mendaki, dia harus punya mental sudah ada di puncak, sampai dia. Kalau dia nggak punya mental pendaki, ketika dia mau naik, tapi mentalnya masih di bawah, dia bakalan nggak akan sampai saudara. Itulah yang Tuhan mau di tahun 2015. Maka hal yang perlu saudara pahami tentang peningkatan ini, yang pertama, peningkatan selalu dimulai, perhatikan, dari dalam diri saudara. Itu mulainya. Saudara tidak bisa naik Mount Everest tanpa pergeseran dalam diri saudara. Para pendaki itu mempersiapkan fisiknya. Sehingga Paulus berkata, aku melatih tubuhku. Aku bukan sembarangan meninju. Aku melatih semuanya. Saudara, maka hal pertama yang saudara harus lewati, pergeseran, itu dari dalam saudara. Kita buka Galatia 3 ayat 8 lebih dulu saya tunjukkan supaya kita punya gambaran bahwa 2015 siapa yang rezekinya mau ditambah, siapa yang kesehatannya mau ditambah, siapa yang mau usahanya dinaikkan sama Tuhan. Saudara bilang, saya Pak. Maka saudara harus siap. Dimulai Tuhan akan geser yang dalam saudara dulu. Kalau enggak sulit. Maka dikatakan di sini Galatia 3 ayat 8, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Perhatikan, olehmu segala bangsa akan diberkati. Yang suka katakan amin. Olehmu itu dalam bahasa yang lain dikatakan in you. In you. All the nation shall be blessed. In you. Tuhan tidak bilang out of you. Keluar dari saudara, enggak. In you. Hal yang pertama Tuhan rubah, itu adalah yang di dalam sini saudara. Roh kita. Perhatikan, tahun peningkatan, Tuhan pasti bergerak spiritual dulu. Orang yang hidup spiritualnya baik, hidup jasmaninya pasti baik. Katakan amin yang setuju. Orang yang hidup spiritualnya tidak baik, hidup jasmaninya tidak baik juga. Karena sesungguhnya yang kelihatan terjadi dari yang tidak kelihatan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sekali lagi, siapa yang 2015 mau mengalami tahun peningkatan dalam segala hal? Berarti siap ya? Bersetuju dengan firman Tuhan ini. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Peningkatan dimulai dari dalam Bapak Ibu Saudara. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Katakan amin. Saudara, Tuhan tuh kalau kerja nggak pernah setengah-setengah. Kalau saudara bilang gini, Tuhan berkati aku. Sungguh-sungguh. Tuhan serius berkati hambamu ini. Tuhan cuma tanya, serius? Kalau saudara bilang, yes Tuhan. Nah Tuhan masuknya dalam banget. Karena Tuhan tidak pernah cuma berkat yang ditunjukkan. Itu Tuhan Yesus saudara. Tuhan Yesus, dia selalu melihat hati saudara. Dia selalu kejar saudara. Yang dirubah pertama-tama Tuhan bilang bahwa kamu damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Seluruhnya ini apa Bapak Ibu Saudara? Sore hari ini
Bapak Ibu saudara ngerti? Seluruhnya, Tuhan katakan, dan semoga roh, katakan bersama saya roh. Roh itu di mana saudara? Di dalam sini. Kedua, katakan bersama saya jiwa. Jiwa di mana saudara? Pikiran, perasaan, dan keinginan. Itu jiwa. Perhatikan urutannya. Seluruhnya ketika Tuhan ingin membawa saudara meningkat, maka Tuhan akan mengerjakan dalam diri saudara dimulai dari roh saudara. Jadi saya ketika ini pelajaran konseling Bapak Ibu. Kalau ada orang konseling ke kita, masalah berkat, ekonomi, rumah tangga, pokok yang kelihatan, anak, semuanya saudara ya. Ajarkan lihat rohnya dulu. Sudah, itu aja dulu. Jangan langsung ke sananya. Karena mereka nggak akan siap nanti. Biasanya mereka akan mengalami pukulan yang lebih gede dan mereka nggak kuat. Maka roh itu di dalam, jiwa itu pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Dan yang terakhir Tuhan katakan tubuh. Mana yang tubuh saudara? Yang kelihatan. Ketika saudara minta yang kelihatan, Tuhan bilang carilah yang tidak kelihatan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang kelihatan ditambahkan. Loh, Tuhan aku minta yang ditambahkan dulu. Baru saya cari kerajaan Allah. Tidak, hukumnya Tuhan tidak itu. Cari yang tidak kelihatan dulu, maka yang kelihatan ditambahkan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Bapak Ibu mengerti? Maka Tuhan katakan, semoga Allah damai sejahtera. Ada kata semoga. Saudara, Kristen itu tidak mengenal semoga loh sebetulnya. Ya tuh, Pak, kok mau semoga? Tapi ini firman Tuhan. Semoga, karena apa? Ini proses. Semoga saudara tahun 2015 masuk tahun peningkatan. Loh berarti Tuhan belum kasih? Sudah. Kenapa semoga? Karena berpulang dari hatimu dulu. Maka semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara. Apa saudara? Sempurna. Ini yang saya ajarkan sore hari ini. Yang dimaksud Tuhan, karena ini tema setahun. Hal pertama saya sampaikan, berangkat dari roh, jiwa, dan tubuh saudara, mencapai titik kesempurnaan. Maka saya akan jelaskan mengerti tentang tahun peningkatan. Yang pertama, peningkatan selalu dimulai dari dalam. Yang kedua nanti saya jelaskan, pencapaian kesempurnaan hidup. Itu peningkatan saudara. Yang suka katakan amin. Yang pertama, dimulai dari dalam peningkatan. Kedua, saudara dibawa sempurna. Nah firman Tuhan ini luar biasa saudara. Maka setiap saudara yang mau berkata, saya siap Pak, 2015 saya mengalami peningkatan. Maka saudara harus siap 3 bagian saudara. Roh saudara, jiwa saudara, dan tubuh saudara. Itu akan dibawa oleh Tuhan masuk kepada kesempurnaannya. Katakan amin. Berangkat dari roh. Jadi yang pertama roh. Roh kita saudara akan dibaharui oleh Tuhan 2015. Roh itu bagian yang paling dalam dan Tuhan sudah membeli roh yang baru. Spiritual. Berbicara spiritual. Ya. Jadi saudara akan dibawa naik. Ya. Dari roh saudara dibawa naik. Jiwa saudara akan dibawa naik. Tubuh saudara akan dibawa naik oleh Tuhan. Ini yang kelihatan. Maka dimulai dari roh saudara. Roh bicara hubungan saudara dengan Tuhan secara pribadi. Roh bicara ibadah saudara secara pribadi. Roh bicara keintiman saudara secara pribadi. Artinya bahwa setiap saudara akan dibawa meningkat. Hubungan saudara dan saya dengan Tuhan tahun 2014 akan dibawa naik oleh Tuhan. Pada tahun 2015 untuk saudara mengalami kedewasaan dalam Tuhan. Kedewasaan dalam Tuhan artinya saudara mengerti dan firman Tuhan berkata dari sudut umur kamu bukan lagi disebut anak-anak tapi kamu adalah orang-orang
dewasa. Saudara, tingkatkan dulu kerohanian saudara. Tahun 2015, kalau 2014 saudara tidak terlalu concern dengan kerohanian, 2015 masuk saudara. Minta, karena dimulai dari roh saudara. Akan diubah. Tuhan mengendaki saudara mengalami perubahan. Menjadi dewasa dalam ibadah. Menjadi dewasa dalam perbuatan baik. Menjadi dewasa dalam melayani Tuhan. Serta menjadi dewasa dalam hubungan dengan sesama. Katakan amin. Itu peningkatan saudara. Maka ketika saudara mulai membawa diri saudara, oke Tuhan aku siap. Roh saudara dibawa. Perhatikan saya tunjukkan satu ayat yang membuat saudara mungkin bisa percaya ya. Di dalam sebentar. Saya tiba-tiba diingatkan ayat ini. Untuk meneguhkan Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan sampaikan melalui Rasul Paulus. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke sehari. Jadi yang mengalami peningkatan itu yang di dalam saudara. Yang di luar saudara, keriput, ya, tambah tua, itu manusia lahiriah. Tetapi manusia batinia saudara, dibaharui dari hari ke sehari. Makanya saudara, ketika manusia batinia saudara dibaharui dari hari sehari, maka saudara tidak menjadi tawar hati. Ketika menghadapi maut, ketika menghadapi masalah. Karena 2015 tantangan, mau mengakhiri 2014 aja Air Asia jatuh loh saudara. Dan itu pukulan yang besar bagi dunia penerbangan. Tapi itu yang harus kita lewati. Mau enggak kita berangkat, saya utus Anda, kemana Pak? Amerika. Untuk apa Pak? Melayani di sana, dan saudara dipakai Tuhan di sana. Siap, siapa? Tapi saya tidak mau naik pesawat Bapak. Kau naik apa? Getek Bapak. 10 tahun kamu baru sampai. Sama seperti Pak Adi bilang, kalau saudara punya cita-cita, 5 tahun lagi saya akan ke Amerika. Tapi kalau Alkitab saudara hari ini bahasanya Indonesia, maka itu bukan cita-cita saudara. Anda harus punya bahasa Indonesia dan Inggris, mulai belajar bahasa Inggris. Itu terjadi saudara, peningkatan itu begitu. Yang ngerti katakan amin. Ya, justru tantangan bukan membuat kita menurun. Sehingga ayat 17 dikatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. 18, baca bersama-sama. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Mana yang tidak kelihatan saudara? Roh kita. Siapa yang mau tahun 2015 rohnya dibaharui terus ibadahnya ditingkatkan oleh Tuhan? Tepuk tangan, haleluya, haleluya, haleluya. Ayo Bapak Ibu, peningkatan. Amin. Satu lagi. Sebentar. Ibadah berguna. Tolong 1 Timotius 4 ayat 8. Tahun peningkatan Tuhan membawa roh pertama, jiwa, kemudian tubuh saudara. Latihan badani terbatas. Atau ayat 7 dulu, ayo. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Saudara tahu tahyul dan dongeng nenek tua? Itu perkataan-perkataan di luar yang
pendapat-pendapat nenek moyang, pendapat-pendapat orang-orang pandai, pendapat-pendapat orang-orang tua. Itu terjadi zaman Rasul Paulus, zamannya Timotius, jemaat senang mendengar kata orang-orang tua dulu. Dan berapa banyak kekristenan kita tetap didasarkan pada kata orang tua. Kata orang tua itu begini. Tapi enggak pernah gini, kata firman. Maka Paulus berkata dengan Timotius, Timotius, latihlah dirimu beribadah. Tahun peningkatan adalah tahun yang membuat saudara akan bergeser secara rohani saudara. Latihlah dirimu. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, latihlah dirimu beribadah. Berarti ibadah itu latihan ya. Saya dulu kan suka nge-gym saudara. Ya. Sudah tahunan, puluhan tahun saya tidak ngangkat beban. Ya push up aja wabot. Dulu itu senang sekali saudara. Hampir seminggu 4 kali. Ya, ngangkatnya sudah 80 kilo. Wah senang, lingkar tangan 42. Kan senang, gede. Saya membayangkan, oh berarti ini toh latihan. Waktu saudara sedang mau fitness, ada proses dalam diri saudara, males. Aduh fitness lagi. Ya, tapi kenapa saudara tetap pakai pakaian siap olahraga dan saudara harus mungkin pulang kerja tetap langsung padahal capek loh saudara. Tapi tetap karena apa? Kita tahu ada gunanya latihan itu. Menghasilkan. Kalau saudara latihan fitness nge-gym 10 tahun tetap krempeng, menurut saya berhenti aja nge-gym. Ya capek-capek, lebih baik nguli dapat uang. Kan gitu ya. Sudah barang saya heran, orang-orang di gym itu heran saya, di fitness center. Itu teman-teman saya itu gimana, termasuk saya dulu. Sudah bayar larang ya saudara, itu besi diangkati saudara, ditoto lagi saudara. Jadi untuk angkat-angkat dan menata itu bayar loh kita. Betul, saudara mengerti maksud saya? Mari saya bawa saudara untuk memahami tentang latihan spiritual. Sekali lagi, spiritual. Halo, mari saudara perhatikan spiritual. Kalau kamu bilang, Tuhan rezekiku tambah, Tuhan hokiku tambah, perusahaanku tambah, lipatkan. Yang Tuhan bilang langsung, tingkatkan spiritualmu. Itu hukumnya surga. Tuhan mau kesehatan lebih lagi. Tuhan aku mau tambah luar biasa lagi. Tuhan bilang spiritualmu tingkatkan. Gimana? Latihan nak. Latihan. Itu di belakang ada Mas PI itu. Dia tahu nge-gym itu gimana. Capek ya. Linu. Itu latihan. Ibadah. Maaf saudara. Linu. Tapi kok Bapak ibadah? Karena menghasilkan Pak. Sehingga dikatakan di sini. Latihan badani terbatas gunanya. Ini loh saudara. Ya, latihan badani ayat 8 ya, terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Katakan amin, tepuk tangan dulu buat Allah kita. Jadi mari 2015 tingkatkan, coba perhatikan saudara ya. Ketika saudara ibadah, ini konsep firman ya. Saya ibadah, saya dapat 2. Jasmani, dikatakan hidup untuk hari ini, dan hidup yang akan datang, dapat. Saudara nge-gym, saudara cuma dapat otot besar, dan kesehatan, hanya itu aja. Kalau saya milih seperti seorang bisnismen, saudara milih mana? Dapat 1 apa dapat 2? 2. Yang ngerti katakan amin. Latihlah dirimu. Latihlah dirimu. Saudara, ketika saya melatih diri ibadah, saya itu ibadah hari ini sudah enggak kelatihan rasanya. Betul ya, PI ya? Mas PI itu latihan fitness, hari ini datang ke nge-gym, dia sudah enggak ngomong latihan. Ini segojangan. Sudah jadi lifestyleku. Enggak ngangkat, enggak enak Pak. Capek, enggak. Orang Jawa bilang kiui, enggak kiu. Oh gede. Ototnya terbentuk. Kenapa otot rohani kita nggak pernah terbentuk? Dan kita jarem terus. Saudara tahu kata jarem? Itu kalau belajar fitness ya,
Lama nggak fitness kayak saya gini ya. Fitness saudara, sehari ya. Wah besok kayak digebui saudara. Waduh. Betul? Ya, betul nggak? Tapi kalau besok saudara datang lagi dan saudara mulai latihan sebulan, saudara mulai ringan nggak apa-apa. Berhenti lagi setahun. Fitness lagi, jarum lagi. Saudara, itu yang terjadi. Dan saya percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ayat 9, perhatikan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kalau saya mau katakan firman Tuhan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, siapa yang mau menerima? Haleluya. Haleluya. Atau ini hanya promosi Pak Febi aja? Ya? Atau ini hanya, ya ini supaya orang semua ibadah Pak? Apa itu, saudara? Tidak bisa, saudara. Jangan pernah kita menyampaikan ya kepada orang lain hal yang bertentangan dengan firman. Dan kita berkata, oh enggak apa-apa, enggak ibadah. Loh, gimana caranya? Wong Tuhan ngomong, latihlah dirimu. Sebab bagaimana saya harus memulai spiritual saya, Pak? Apa saya harus bertapa di Gunung Semeru? Karena spiritual saya dan saya menghadap ke timur, Pak. Karena Yesus Yerusalem ada di timur, sehingga saya akan melihat wajah Tuhan dan saya akan bertemu Dia secara pribadi. Apakah begitu, Bapak Ibu Saudara? Melatih ibadah kita apa begitu? Tidak. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang peningkatan, Tuhan mau membawa saudara mencapai kesempurnaan hidup. Ingat sekali lagi saya katakan tadi, dimulai dari roh Bapak Ibu Saudara. Ingat ya. Jadi 2015 komitmen Tuhan, spiritualku naik. Apa? Ibadah. Bagi para bisnismen, profesi, guru, tentara, polisi, dan semua saudara. Tuhan tuh tahu kesibukan kita Bapak Ibu Saudara. Bilang gini sama Tuhan. Tahun 2015 aku meningkatkan ibadahku. Meningkatkan tuh bukan jumlah loh Bapak Ibu. Yang suka katakan amin. Kualitas. Maka saya kan bilang dengan teman-teman, nanti tahun ini tahun depan 2016. Tahun ini tiap minggu ketiga hari Kamis, saya doakan dari gereja manapun, dari manapun, saudara, para bisnismen, profesi, saya doakan pengurapan raja. Kenapa? Saudara butuh. Jadi saudara adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Kalau saudara ada di Hong Kong, kalau saudara ada di Jakarta, kalau saudara ada di Surabaya, kalau saudara ada di Kediri, kalau saudara ada di Solo pun karena bisnis, perhatikan ibadah saudara. Dalam seminggu, khususnya teman-teman kita yang, event organizer. Saudara tahu kerjanya event organizer? Hari apa? Hari apa? Sabtu Minggu. Catering. Kerjanya apa? Sabtu Minggu. 2015 Tuhan akan angkat saudara. Amin. Tuhan minta kualitas saudara ibadah. Artinya apa? Keintiman saudara dengan Tuhan. Selain doa pribadi, latihlah ibadah. Cari tengah minggu. Saya sudah ajarkan. Cari tengah minggu. Ibadah. Saudara kita, saya senang ada di gereja lain, adakan Sabtu. Untuk apa? Untuk pengusaha-pengusaha yang gak bisa minggu. Kami ibadah Pak. Tuhan itu melihat sebetulnya saudara, niatan kita. Amin. Ketika saudara diangkat niatan ibadah saudara, maka saudara akan menangkap baru kesempurnaan naik. Sebab berbeda sekali peningkatan Tuhan dan peningkatan dunia. Beda saudara. Saya sudah ajarkan kalau peningkatan dunia, saudara dibawa dari jelek, lumayan, ke baik. Tapi Yesus mengangkat saudara tidak. Tuhan Yesus mengangkat saudara pada posisi baik, kemudian berkenan dan sempurna. Itu hanya bisa ditangkap oleh orang-orang yang melatih dirinya beribadah. Orang-orang yang gak pernah concern dengan ibadah, dia gak ngerti perkenan Tuhan. Gak ngerti. Gak bisa saudara. Itu ilmunya kalau Pak Happy dulu di Kejawen,
Itu ilmu apa kanuragan ya Pak? Itu ngrogo sukmo, saudara. Ilmu tinggi itu mesti pakai menyan, dia mesti nyiapkan jemua legi, itu terus pakai kembang, pakai semua. Itu kuasa-kuasa lain, saudara. Oh berarti Kristen tuh nyontoh itu, lu kuali. Iblis tahu rumusnya. Kalau kamu mau dipakai lebih, spiritualmu tingkatan, semedi. Iblis yang ambil. Anak Tuhan yang dikasih sama Tuhan nggak lakukan. Makanya kalah sama godaan si jahat. Larinya ke dukun. Itu. Padahal di dalam saudara ada roh yang lebih besar dari segala roh yang di dunia. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara masih bersama saya? Amin ya. Saya tunjukkan ada hal yang penting. Jadi mengerti tentang peningkatan, itu yang pertama dimulai dari diri saudara. Roh saudara. Cek sudah. Jujur sama Tuhan. Tuhan, aku lemah 2014. Ya. Kedua, baru naik kepada kesempurnaan hidup. Roma 12 ayat 1-2. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu kualitas. Jadi berangkat dari roh dulu. Saudara benar-benar spirit saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ya, dekat sama Tuhan. Intim dengan Tuhan. Maka yang kedua saudara punya ibadah sejati. Ibadah sejati bukan sekedar ibadah hari Minggu atau hari lain. Tetapi ibadah sejati adalah mempersembahkan tubuh saudara. Hidup dalam kekudusan dan perkenan Tuhan. Maka bagaimana mempersembahkan tubuh saudara? Ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, itu jiwamu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ini stepnya saudara, peningkatan. Yang baik, kemudian yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, untuk Tuhan membawa tahun peningkatan, hal pertama saya jelaskan pada sore hari ini, berangkat dari dalam diri saudara. Tuhan membawa saudara kepada kehidupan kesempurnaan. Saya mau katakan, sulit saudara. Mencapai sempurna ketika kita ketemu Yesus muka dengan muka. Tetapi sebelum naik step kesempurnaan, karena spirit saudara, hidup saudara mengikut Yesus, pasti Tuhan bawa saudara dan gandeng saudara masuk kesempurnaannya. Pasti itu. Tahapannya melalui apa? Baik, berkenan. Saudara, ada hal yang harus dirubah mindset kita. Perjalanan kehidupan kekristenan sesungguhnya bukanlah mencapai surga. Bukan. Melainkan mencapai kehidupan yang sempurna. Ini harus dirubah mindsetnya. Sebab apa saudara? Yohanes 1 ayat 12-13 dikatakan bahwa kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Barang siapa menerima Yesus, ya, dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, tapi langsung dari Allah. Berarti kita anak, maka kita memanggil Allah siapa? Bapa. Berarti saudara adalah anak Allah. Saudara warga kerajaan surga. Berarti pencapaian hidup saudara sebagai orang Kristen, surga atau kesempurnaan? Kesempurnaan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Salah kalau saudara surga. Kalau ibadah saudara hari ini ingin mencapai surga, Anda keliru peningkatannya. Kalau Anda berbuat baik hari ini hanya ingin masuk surga, Anda keliru penerapan kasih karunia. Kebalik, orang dunia mindsetnya, dia lakukan sesuatu, dapat surga. Loh saudara sudah dapat. Katakan amin. Tapi yang Tuhan bawa, kenapa saudara harus melatih ibadah saudara? Saudara, kenapa saudara dibawa oleh Tuhan untuk mempersembahkan tubuh saudara menjadi ibadah yang sejati? Karena Tuhan mau membawa saudara pada peningkatan. Dan dalam kekristenan, peningkatan itu baik dulu, paling dasar, kemudian berkenan,
dan sempurna. Nah, saya mengajak jemaat di tempat ini masuk perkenan Tuhan. Perkenan Tuhan bukan hanya berbuat baik Bapak Ibu Saudara. Bukan. Tapi saudara harus naik level baik saudara, naik pada perkenan Tuhan. Perkenan Tuhan artinya saudara mulai dengan otak saudara, dengan keinginan saudara, ya, dengan perasaan saudara, saudara punya pikirannya Tuhan, keinginannya Tuhan, dan perasaan Tuhan. Itu tingkat naik. Tolong David main keyboard. Ada David? Halo, pemusik mana? Rapture saudara. Halo, pemusik mana? Oh, David itu. Ya, oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Loh, duduk di situ dong mestinya. Enggak David aja, David. Tapi ke Rapture loh, melo Rapture. Ya. Saudara mengerti apa yang saya maksud sore hari ini ya? Jadi, peningkatan dimulai dari pergeseran roh saudara. Kemudian saudara akan dibawa oleh Tuhan 2015 menuju kesempurnaannya, artinya apa? Pikiran saudara karena berangkat dari roh dulu. Kalau roh saudara beres, ibadah saudara beres, ya, keintiman saudara dengan Tuhan beres, ini naik saudara. Saya nggak percaya kalau orang roh beres, jiwa beres, kemudian yang kelihatan nggak beres, itu nggak mungkin. Jadi Tuhan kasih saudara dari roh, itu naik ke jiwa, dan jiwa inilah menuju kesempurnaan. Jiwa itu pikiran saudara berada pada pikirannya Tuhan, keinginan saudara pada keinginannya Tuhan, hati saudara, perasaan saudara pada perasaannya Tuhan. Itu kalau nggak next level nggak bisa saudara, tidak bisa. Maka itu dikatakan di sini bahwa berubahlah pikiranmu, cobalah kejar perkenan Tuhan. Jangan cuma ngomong berbuat baik. Saudara, level berbuat baik itu dunia. Tapi perkenan Tuhan adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Katakan amin. Seperti Maria. Kalau saudara sampai hari ini, saudara berbisnis, dan baik semua, semua baik, bagus. Itu peningkatan level 1. Tuhan bawa saudara naik ke level yang 2, diajak oleh Tuhan. Nak, naik sama aku. Apa? Kamu tahu pikiranku. Kamu tahu perasaanku. Kamu tahu keinginanku. Maka kebenarannya ketika saudara berkata, aku siap Tuhan. Mengalami tahun peningkatan. Bisnis saudara, talenta saudara, karunia yang Tuhan kasih, kepandaian saudara akan dibawa oleh Tuhan naik untuk mengerti akan apa yang menjadi pikiran Tuhan. Apa yang menjadi goal Tuhan bagi dunia ini. Itu tingkat naik saudara. Amin. Saudara akan dibawa mengerti tentang apa yang menjadi perkenan Tuhan, apa yang menjadi pikiran Tuhan. Maka saya tunjukkan mengejar hal yang berkenan Tuhan adalah melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ada 3 hal yang saudara harus catat. Kalau di Alkitab ditulis, itu yang berkenan, itu yang berkenan, itu yang berkenan, itu yang hati Tuhan. Haleluya. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Saya tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara. Oh. Ya. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Terus, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Artinya apa saudara? Hal yang pertama, saudara dibawa oleh Tuhan mencapai kesempurnaan hidup, yaitu menjadi duta kerajaan Allah. Memang hari ini mungkin 2014 saudara baik, oke, puji Tuhan, standar itu saudara.
Tapi 2015 tahun peningkatan Tuhan dibawa naik. Tuhan bawa saudara naik untuk saudara mulai mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu menjadi duta kerajaan Allah. Saudara tahu duta, wakilnya Tuhan. Tuhan berkata, kerajaan Allah bukan soal makan minum. Tapi saudara dimanapun saudara hadir, di situ saudara mendatangkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itu naik levelnya saudara. Dan itu yang memperkenan Tuhan. Kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, dan hidup dalam sukacita Roh Kudus. Mari bersama saya berlomba-lomba. Baik sudah. Tapi naik. Tuhan, aku mau. Ya. Aku mau hidup dalam kebenaran. Sekali lagi saya mau katakan saudara, kebenaran bukan soal dosa atau tidak dosa. Saya sering jelaskan kepada saudara, seorang suami, kebenarannya, dia bertanggung jawab kepada anak istri. Seorang suami, dia bertanggung jawab. Tapi kalau misalkan seorang suami, keluyuran main terus, itu nggak benar. Saya bilang sama anak-anak sekolah, makanya anak-anak panti itu juga saya didik, saya beritahu, tugasmu sekolah. Anak sekolah benernya belajar. Kalau kamu sekolah, kamu keliling ngegame terus setiap hari. Saya mau katakan ngegame itu nggak dosa loh saudara. Nggak dosa kok saudara. Chattingan, komputeran nggak dosa. Tapi nggak benar. Saudara mengerti? Hidup dalam kebenaran itu di sana. Saya punya istri, kemudian saya mencoba hubungan dengan wanita lain. Nggak benar. Jangan lihat dosa Pak. Bukan dosanya. Nggak benar. Nah benar nggak benar itu dibalik saudara. Caranya gitu. Kalau dosa nggak dosa, Anda cuma takut sama Alkitab sama pendeta. Tapi kalau saudara balik, kalau kamu, bagaimana kalau istrimu yang punya pil? Oh ya gak iso sih Pak. Nah itu benar apa enggak? Balikan di diri saudara. Kalau saya misalkan anak-anak panti, kami didik, kami sekolahkan mereka, biayai mereka, tapi ternyata mereka hidup tidak karu-karuan. Benar atau enggak? Enggak benar. Gimana? Balikan. Kalau kamu yang biayai saya yang hidup tidak karuan, marah enggak? Ya marah Pak. Itu enggak benar. Ya sudah selesai. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Coba pikiran kita naik ke sana. Itu yang berkenan sama Tuhan dan saudara akan dihormati. Saudara dihormati manusia. Kedua, menjadi pendoa syafaat. 1 Timotius 2 ayat 1-4. Perhatikan saudara. Ada kata berkenan lagi. Karena barang siapa, 1 Timotius 2 ayat 1-4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi untuk mencapai tingkat kesempurnaan, saudara harus masuk pikiran jiwa saudara, masuk kepada hidup berkenan. Nah hidup berkenan itu adalah saudara disuruh oleh Tuhan, ucapkan syukur dan naikkan doa bagi semua orang, bagi raja-raja dan semua pembesar. Itu yang berkenan, supaya semua orang selamat. Jadi saudara dipanggil menjadi pendoa syafaat. Jadi kalau saudara tahun 2015 saudara mau mendapati peningkatan, jadilah pendoa syafaat. Itu saudara sedang naik level. Pendoa syafaat ada berdoa bagi banyak orang. Maka hidup saudara yang saudara dapat adalah tenang, tentram, dihormati dalam kesalehan. Tapi saudara harus masuk level spiritual saudara benar dulu. Kalau spiritual saudara nggak benar, saudara nggak pernah ngalami kemajuan pembaruan rohani, ibadah saudara aja nggak bisa ajak. Saudara naik ke pendoa syafaat berat, nggak bisa. Menara doa itu saudara. Yang nangkap katakan amin. 2015 spiritual saudara lebih menonjol. Maka saudara akan memperkenan Tuhan ketika saudara berkata, Tuhan berkati bangsa ini. Doa saya tiap pagi,
90% itu doa syafaat. Doa untuk istri anak cuman gini, Bapa, pakai kami untuk kemuliaan-Mu. Anak-anak kami, rancangan-Mu digenapi. Selesai. Untuk jemaat masalah gereja, Tuhan, kami hamba-Mu, ajar kami berjalan terus. Aku percaya, ketika kami taat, kami melihat kemuliaan. Cuma gitu aja. Tapi kita doa bangsa-bangsa, saya doa Tuhan untuk kota Malang. Karena itu yang memperkenan Tuhan. Latihlah dirimu berdoa itu. Peningkatan terjadi, pasti. Saudara akan diubah Tuhan menjadi orang yang sabar bisa. Kalau saudara emosian tuh ya, sabar. Sungguh. Saudara punya musuh, doakan musuhmu Tuhan. Lihat hidungnya kudu tak remet. Tapi saya berdoa Tuhan berkati meskipun hidung elek ini Tuhan. Saya percaya dia pakai Tuhan. Coba doakan. Bisnis saudara diganggu orang, doakan. Marah sama orang, masuk ke marahnya sama orang itu, doakan. Haleluya. Amin. Itu yang gak kita pikir saudara. Tuhan itu membawa saudara ke kesempurnaan. Terakhir, hidup dalam kekudusan 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. Perhatikan saudara ya. Ini yang memperkenan Tuhan. Jadi bagaimana saudara masuk hidup dalam kesempurnaan? Yang pertama tadi peningkatan itu dimulai dari dalam saudara, dibaharui, latihlah diri ibadah. Kedua, saudara dibawa jiwa saudara, pikiran saudara selaras dengan apa yang Tuhan mau. Maka saudara dijadikan sebagai duta kerajaan Allah. Saudara dijadikan pendoa syafaat. Dan yang terakhir, hidup dalam kekudusan. Jangan langgar ini saudara. Perhatikan, jangan langgar ini. Haleluya. Amin. Akhirnya, ada akhirnya. Saudara-saudara kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Sekali lagi supaya berkenan. Itu naik saudara. Kalau saudara bilang, oh enggak iso pak ini. Berarti saudara tidak naik. Enggak ngalamin naikan. Hal itu memang telah kamu turuti, tapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. 2015 lebih sungguh-sungguh lagi. Ayat 2. Kamu tahu juga petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Terus 3. Nah, baca bersama-sama. Karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Apa saudara pengudusannya? Supaya kamu menjauhi percabulan. Terus ayat 4. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Sendiri. Bukan istri orang lain. Istrimu sendiri. Dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Ketiga, bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Terus, dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakan, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Terus sedikit, ayat 6. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 8, ada? Nah ini, baca bersama, 1, 3. Karena itu siapa yang menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Katakan amin, tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Jadi mari 2015, Bapak Ibu Saudara yang siap mengalami peningkatan Tuhan, mari rubah hati saudara, spiritual kita dirubah dulu. Kedua, ayo masuk perkenan Tuhan. Saudara-saudara yang bersama-sama dengan saya melayani, kami sudah selesai. Level kami sudah selesai. Tuhan bilang naik nak, perkenan Tuhan. Lebih lagi. Kekudusan dijaga. Kalau ngomong kekudusan, pernikahan. Ya, hati-hati saudara. Lebih baik yang belum menikah cepat kawin. Kalau saudara hangus oleh karena dosa percabulan, yang cepat kawin saya berkati. Ya, tapi yang sudah punya istri,
Ya, jangan cari lain lagi. Haleluya. Kalau saudara mau diberkati, ya, jangan hormati pernikahanmu. Hormati ranjang kawinmu. Amin. Jangan BBM yang gak benar-benar. BBM sama wanita. Tuhan tahu hati kita. Amin. Rapat-rapat, meeting, lama-lama meeting, saudara. Haleluya. Pokoknya itu dibawa, amin. Ya, maka Tuhan akan membawa saudara dari roh saudara, spiritual saudara, saudara akan naik, meningkat. Dan ketika saudara mau melakukan apa yang memperkenan Tuhan, saya percaya seperti seorang pendaki Mount Everest, saudara akan menancapkan panji kemenangan. Dan selama-lamanya Tuhan memberikan kemenangan buat saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya undang bagi berdiri, haleluya, haleluya. Haleluya. Kita masuk doa pengurapan. Jam saya sama jam ini beda. Jam saudara berapa? Kurang seperempat ya? Ya, 7 kurang seperempat ya? Hah? Oh, di sini 18.48. Diberkati saudara yang sabar mendengar firman Tuhan. Haleluya. Saya akan doakan pengurapan pada sore hari ini. Ya. Saudara yang tadi pagi sudah memperoleh, saudara nggak usah maju. Tapi yang belum, saya berharap saudara bisa maju. Silakan saudara berdoa lebih dahulu, minta sesuatu. Ya, saya akan mendoakan saudara dan supaya pengurapan awal tahun ini membuat saudara meningkat dan